Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang hari raya Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang hari raya Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul merayakan hari raya Kurban 1445 Hijriah di masjid kita, Masjid Qiblatul Mustaqim yang kita cintai ini. Merajut indahnya makna sebuah kebersamaan. Tua muda, tumpah ruah kita hadir dalam suasana hikmat, melantunkan takbir, tahlil dan tahmid. Semoga kehadiran kita semua di tempat ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini untuk merayakan hari raya Kurban, mengambil hikmah dan pembelajaran dari syariat Nabi dan Rasul terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam, yang diteruskan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pula kita mengiringi langkah perjalanan para jamaah haji kita yang kini sedang berada di Makkah. Semoga Allah memudahkan jalan bagi kita semua untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah seperti mereka. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menyimak kembali kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang penuh suka dan duka. Kisah yang telah mampu bertahan ribuan tahun, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Kisah yang ujung akhirnya atau endingnya begitu indah, mengalahkan indahnya langit sore sehabis hujan. Kisah Nabi Ibrahim
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putra tercinta Ismail alaihissalam. Melalui kisah ini, Nabi Ibrahim sempat diterpa badai oleh keraguan, sehingga butuh waktu untuk merenungkan kebenaran perintah untuk menyembelih putranya. Perintah yang diterimanya sungguh tidaklah mudah. Dia hanya memiliki satu putra yang telah dia tunggu hampir 70 tahun lamanya. Proses Nabi Ibrahim yang merenung ini dikenal dengan istilah tarwiyah atau perenungan. Tarwiyah ini terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Itulah sebabnya kita disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tarwiyah untuk memastikan isyarat mimpi yang diterima untuk mengorbankan putranya adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tarwiyah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan isyarat mimpi, memperhatikan firasat dan menemukan kebenaran serta keyakinan dari bahasa nuraninya sendiri. Bahasa hati, di mana para ahli sufi menyebutnya dengan istilah khatir. Bahasa hati dipadukan dengan firasat dan isyarat akan menjadi alat untuk menemukan sebuah kebenaran, untuk menemukan sebuah petunjuk yang dihujankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dada para nabi dan rasul serta orang-orang yang alim soleh yang memiliki hati yang bening dan bersih. Mari kita perjelas apa itu khatir, firasat dan isyarat. Sebagai contoh, sebentar lagi tahun ajaran baru akan datang. Sekolah, madrasah dan berbagai jenjang pendidikan akan menerima pendaftaran siswa-siswa baru. Kebetulan misalnya kita memiliki putra dan putri yang sudah mencapai usia untuk sekolah atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun kita masih memiliki keraguan. Kita takut untuk membiayai dan mengeluarkan sedikit biaya untuk pendidikan mereka. Kemudian kita mencoba merenung seperti Nabi Ibrahim untuk menemukan petunjuk mengenai masalah ini. Kemudian apa hasilnya? Allah pertemukan kita dengan seseorang yang tidak pernah sekolah. Nampak dalam pandangan kita hidupnya yang marat-marit, tingkah lakunya yang jauh dari kesan bermolar. Demi harga kebodohan yang melekat pada dirinya, dia harus membayar mahal segala hal. Dia jauh tertinggal di lindas perkembangan zaman. Inilah contoh Allah perlihatkan kepada kita sebuah isyarat. Kemudian setelah kita menerima isyarat itu, Allah hadirkan dalam diri kita rasa was-was, ketakutan dan kesedihan seandainya putra atau putri kita mengalami hal itu. Akan seperti itulah generasi yang akan kita tinggalkan, generasi yang tak berilmu dan tak beragama. Sementara anak-anak itu adalah tanggung jawab kita dunia akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah air mani yang kita pancarkan menyebabkan mereka akhir akan menjadi sumber kebahagiaan atau menjadi sumber malapetaka di dunia dan akhirat, bahkan setelah kematian kita. Inilah yang disebut dengan firasat. Setelah merenungi isyarat firasat, lalu Allah hujamkan dalam hati kita tekad, dorongan, keinginan untuk menyekolahkan putra dan putri kita agar menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Maka inilah yang disebut khatir, sebuah dorongan untuk melakukan sebuah kebaikan, bahasa hati yang paling dalam, petunjuk yang langsung dihujamkan ke dalam hati sanubari hambanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga mengalami ini. Dia menganalisis isyarat dan firasat sebelum menemukan khatir dalam dirinya. Hasil perenungan yang sungguh-sungguh demi menentukan kebenaran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan ini juga tidak langsung kita miliki. Dengan syarat utama kita dekat dengan Allah dan selalu berdoa dalam setiap persoalan yang kita hadapi.
Maka setelah melalui perenungan, yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yakin ini dikenal dengan nama Arafah. Arafah artinya mengetahui. Maknanya adalah tempat-tempat tertinggi, tempat para jamaah haji kita berwukuf atau berdiam diri, menemukan pembelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya alaihissalam. Ini terhitung sejak tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah mereka akan melakukan lempar jumrah. Di Arafah, para jamaah haji merenung, belajar tentang ilmu kearifan. Belajar ilmu tertinggi akan menjadi seorang yang arif billah atau mengenal Allah. Belajar jujur terutama pada dirinya sendiri. Belajar hidup apa adanya, bukan hidup seperti yang diharapkan oleh orang lain. Sebab hidup dengan kepura-puraan, membohongi diri sendiri itu sangat melelahkan. Hidup dengan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah, itulah kesabaran tertinggi. Melebihi tingginya langit, menjadi seorang yang Arafahnya sukses, berarti menjadi hujah bagi muslim yang lain, menjadi pelindung, pengayom, penjaga, menampung aspirasi dan mendamaikan segala keadaan. Peristiwa Arafah dialami oleh Nabi Ibrahim pada tanggal 9 Zulhijjah, hari di mana kita juga disunnatkan untuk berpuasa. Berpuasa untuk menghilangkan keakuan diri dan menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang hari raya Idul Adha rahimakumullah. Setelah mantap hatinya, kemudian Nabi Ibrahim mengajak putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk berdiskusi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah percakapan mereka direkam dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni araka fil manam inni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang hari raya Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membuktikan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai Allah, mengalahkan segalanya. Seorang ayah yang tak ragu dan anak pun tidak ragu. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segalanya. Mereka membuktikan bahwa sesuatu yang keluar dari hati itu pasti bukan hal yang biasa. Pastinya itu hal yang luar biasa. Ini seperti kita menemukan ketulusan dari seseorang yang hadir dalam kehidupan kita. Hadirnya hanya sesaat, tapi membutuhkan seumur hidup untuk melupakan mereka. Mereka mengajarkan bahwa hati manusia itu mirip seperti laut. Ada badainya, ada pasang surutnya, dan di kedalamannya juga ada mutiara. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mampu menemukan mutiara itu, mampu menemukan petunjuk dari hati nuraninya sendiri. Tahu kita ajar kita, pelajaran yang berasal dari sesuatu yang bersih dan murni. Sebaliknya, sesuatu yang berasal dari luar, nasihat, pengajaran itu mudah sekali tercemar. Seseorang bisa menyelidikkan nafsu dan kepentingannya sendiri dari nasihat atau pengajaran yang diberikan kepada kita.
Maka ketika kita mampu mendengarkan bahasa hati nurani kita seperti Nabi Ibrahim, itu sesungguhnya sesuatu yang paling murni, ibarat air danau di pegunungan, jernih, belum terkontaminasi kepentingan nafsu duniawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang hari raya Idul Adha rahimakumullah. Dalam setiap keadaan, sebenarnya hati nurani kita telah membisikkan peringatan kepada kita tentang kebenaran. Hati nurani kita mencoba membimbing langkah kita agar tak salah arah di dunia. Ketika azan berkumandang, hati akan berbisik, sholatlah, tinggalkanlah segala pekerjaan duniawimu, cepatlah menghadap Allah. Begitulah hati nurani yang paling dalam memperingan kita, mengarahkan kita pada kebenaran yang hakiki. Namun sepersekian detik setelah hati nurani berbusik dengan kebaikan, detik itu pula nafsu kita akan tampil. Apa kata nafsu? Lanjutkan saja, kesempatan ini tidak akan dua kali. Lalu tampillah otak kita, berbisik pada kita. Kalau kau punya banyak uang, kau bisa hidup bahagia, kau bisa membeli segalanya, kau akan dihormati dan dimuliakan, disanjung oleh semua orang. Maka semakin tenggelamlah bisikan hati yang ada pada diri kita, ditenggelamkan oleh nafsu dan otak kita. Kemudian terakhir tampillah akal kita. Untungnya bekerja hari ini, insya Allah 10 juta. Bagaimana jika kau bekerja sebulan? Apalagi jika kau melakukan dengan cara ini, pasti untungmu akan lebih banyak. Nafsu, otak dan akal yang tidak kita jinakkan akan membuat skenario, membuat hati kita merupakan bisikan hati kita sendiri. Digiring kita pada hal-hal yang akan membuat kita semakin jauh dan tak terkendali. Maka jika itu terjadi, kehidupan kita akan disibukkan dengan perlombaan dunia yang tak akan ada habisnya. Perlombaan yang tak akan pernah melahirkan kemenangan dan ketenangan. Lupa kita pada segalanya sampai umur kita habis tanpa amal, harta, jabatan, perempuan, dan pujian sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang hari raya Idul Adha rahimakumullah. Perintah berkurban tertuang jelas dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban hakikatnya adalah menyembelih sifat binatang yang ada pada diri kita sendiri. Adapun dagingnya adalah sedekah. Setiap manusia yang lahir ke dunia pada awalnya adalah polos tanpa dosa. Tidak setiap orang mampu mempertahankan kepolosan dan kesucian ini setiap waktu. Seiring usia, seiring waktu, bisa jadi kita berubah. Ruhani kita berubah menjadi tidak terkontrol. Apalagi jika kita tidak memiliki landasan agama yang kuat. Maka ketika itu terjadi, berubahlah ruhani kita menjadi seperti hewan-hewan kurban. Bahkan bisa jadi kita lebih buas dari hewan itu sendiri. Sifat inilah yang harus kita sembelih. Kita sembelih sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Kita tumbuhkan kejujuran untuk menilai diri kita sendiri di mana tempat kekurangan kita. Daging kurban adalah sedekah. Orang yang berkurban berarti menunjukkan sifat kasih sayang dalam dirinya, menunjukkan hatinya yang lemah lembut, rela berbagi menolong saudaranya yang kekurangan. Seorang yang ikhlas berkurban memiliki hati yang lembut, polos, seperti pertama kali dia lahir. Dia tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Sifat binatang pada dirinya mampu ia kalahkan. Di dunia ini sifat hewan itu telah ia kurban, ia sembelih, sehingga di akhirat kelak ia kembali sebagai manusia. Ruhaninya tidak berwujud hewan kurban, sehingga dia akan selamat. Dia tidak perlu lagi disembelih di akhirat kelak, karena sifat hewan yang melekat pada dirinya, pada ruhaninya, telah dia kurbankan selama dia hidup di dunia. Semoga Allah menerima kurban saudara-saudara kita tahun ini
dan kita semua yang belum bisa melaksanakan pada tahun-tahun kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang hari raya Idul Adha rahimakumullah. Di akhir kisah, Nabi Ibrahim membawa putranya Ismail ke Mina dan memaringkannya. Dalam situasi yang penuh kesedihan ini, Nabi Ibrahim sempat tidak tega. Kemudian Ismail menghibur ayahnya untuk senantiasa ikhlas dan yakin atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terekam dalam surat As-Saffat ayat 104-108 yang artinya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian untuk orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kepedihannya dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan kebahagiaan. Pada momen ini kita bisa mengambil pembelajaran. Gores kepedihan, kesedihan ternyata adalah sinyal dari banyak hal. Kepedihan ternyata bisa menjadi alat evaluasi bagi diri kita sendiri. Bahasa sederhananya adalah pahala dan dosa adalah rasa yang tertinggal setelah kita melakukan sesuatu. Ketika kita membaca ayat tentang berbakti kepada orang tua, kemudian ada rasa pedih, rasa nyeri dalam hati kita, maka itu berarti kita belum sepenuhnya berbakti kepada orang tua kita. Ketika kita mendengar, membaca ayat tentang sholat, kemudian ada rasa pedih dalam hati kita, itu membuktikan bahwa kita belum maksimal untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Ketika ayat tentang riba dan haram kita baca, kemudian ada pedih dalam dada kita, menusuk, itu artinya kita belum bisa terlepas dari riba dan haram itu sendiri. Jika seseorang istri membaca ayat Al-Quran tentang kewajiban untuk berbakti kepada suaminya, dan suaminya boleh kawin sampai 4 orang, kemudian ada pada pedih dalam hati istri itu artinya dia belum bisa sepenuhnya menjadi istri yang berbakti. Kata orang, saat tataran wanita itu tampil dimulai seperti kucing anggora, tetapi setelah menikah dia bisa berubah menjadi singa. Maka bandingkan rasa yang tertinggal setelah kita melakukan ibadah dan kebaikan. Ada rasa ketentraman dan kebahagiaan. Bahagia itulah hakikat dari sebuah pahala. Senyum sesama yang kita saksikan dan kebaikan yang kita lakukan akan melahirkan kebahagiaan sebagai perwujudan dari pahala yang kita dapatkan. Kepedihan ini masih dirasakan oleh saudara-saudari kita di Palestina. Jika di sini tanah kita dibasahi oleh darah hewan kurban, maka pada di sana darah para syuhada yang mengalir. Mereka telah kehilangan segalanya demi agama kita. Mereka telah mengorbankan semua yang telah mereka miliki. Di sini hanya kita bisa berdoa dan merasakan kepedihan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka ketabahan melewati ujian ini. Dosaku kutemukan dalam kepedihan yang menyayat hatiku. Kesimpulan dari khutbah kita hari ini. Yang pertama, sering-seringlah berbicara dengan hati nurani kita sendiri. Karena di sana tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan petunjuk kepada kita. Yang kedua, berjuanglah mencapai tempat yang tertinggi yaitu Arafah, menjadi pribadi yang memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, temukan kekurangan diri, temukan sifat-sifat hewani yang melekat pada diri kita. Berjuanglah untuk menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain dengan penuh ketulusan. Yang keempat, evaluasi diri dengan penuh, evaluasi diri dengan penderitaan yang senantiasa kita rasakan. Karena itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Itu akan membuat kita hidup apa adanya, bukan ada apanya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami.
dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan guru-guru kami, serta dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Selamat hari raya Kurban. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزهرنا المصطفى مولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وانتهوا عما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.